Baik Ibu, saya akan menanyakan tentang pedagogik. Apa yang Ibu ketahui tentang pedagogik? Pedagogik itu kan memahami tentang pendidikan ya, dalam eh, pendidikan SD itu kan ya, pendidikan itu kan sangat penting, apalagi kan untuk kelas awal mula SD itu kan sangat di ditunjukkan itu ke pendidikannya ya. Di dalam pendidikannya itu banyak, ada kayak melatih kedisiplinan, terus mempelajari semua mata pelajaran dasar, terus moral, sopan santun, itu kan semua ada di pendidikan itu tersebut. Itu aja Ibu. Yang kedua itu bagaimana cara menerapkan pedagogik dalam proses pembelajaran? Oh, ya yang pertama itu ya awalnya harus pendidikan memahami ya Allah, kalau salah nanti dia lagi ya. Kalau menurut saya sih, kalau pedagogik dalam pendidikan itu ya yang pertama itu awal mulanya itu ya harus belajar sopan santunnya itu, karena kan anak SD itu harus dilatih sopan santunnya, kedisiplinannya, karena kalau tidak diajarkan dari sekarang takutnya nanti SMP SMA itu nanti dia akan susah diatur Kayak bandel. Iya, kalau dari dasarnya udah diajarin, nanti dari SMP SMA-nya nanti akan bisa dikendalikan gitu. Yang ketiga ya Ibu, bagaimana cara Ibu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran? Kalau untuk materi pembelajaran itu kan tergantung anaknya masing-masing. Tapi kalau untuk anak itu sendiri, biar anak itu menyenangkan, pelajarannya itu bisa diserap, dicerna oleh anak-anaknya, itu biasanya menggunakan metode. Nah, metodenya itu menggunakan metode yang menyenangkan, seperti misalnya dibikin kelompok kecil ya, cooperative learning itu. Terus ada permainan-permainan sedikit, misalnya undian ya, dalam kelompok itu dibikin undian. Nah, satu undian itu nanti ada pertanyaan gitu. Jadi biar anak itu semangat, semakin fokus, karena di pas pas undian itu dikocok terus keluar, yaitu dia tanggung jawabnya, dia menjawab gitu. Jadi dia ada semangatnya gitu. Beda sama yang belajar yang fokusnya hanya mendengarkan guru aja, jadi kan Itu anak gampang bosan. Iya, gampang bosan. Jadi harus menggunakan metode-metode yang menyenangkan, tergantung anaknya. Misalnya anaknya sukanya permainan seperti ini, ya udah tinggal menggunakan metode yang diinginkan anak aja. Cukup itu aja Bu. Terus yang keempat, bagaimana cara Ibu menilai hasil pembelajaran siswa? Ya, yang pertama ya, kalau K13 itu kan menilainya itu dengan sikap, terus kemampuan anak. Misalnya tanya jawab, anak itu bisa nggak menjawab gitu. Misalnya memberi pertanyaan di papan tulis, misalnya soal, ada nggak yang bisa nih menjawab, yang bisa maju ke depan kayak gitu. Nah, itu keterampilan, terus pengetahuannya juga dinilai. Iya. Ya. Yang kelima ya Ibu, bagaimana cara Ibu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa? Itu tadi yang udah aku kasih tahu, yaitu kalau mau yang kondusif dan menyenangkan, yaitu pakai metode-metode pembelajaran yang membuat anak itu menyenangkan. Ya, kita mencoba metode-metode apa, bisa diselip dengan permainan, atau sebelum memulai pembelajaran kita pakai pemanasan dulu, atau pemanasan yel-yel apa biar anak itu menyenangkan gitu. Terus kita ubah pembelajaran itu dengan menggunakan metode, terus kita masukkan pembelajarannya, terus kita mulai dengan metodenya,
ya pasti anak itu senang gitu, apalagi metodenya menggunakan konkret ya, benda-benda nyata gitu, pasti anak senang gitu. Itu aja. Kasih ya Ibu.